semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan tes seleksi masuk TNI dan Polri. Oke, langsung aja kita pembahasan soalnya. Tes matematika. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 10, 40, dan 0,-4, maka nilai dari f7 adalah berapa? Nah, titik yang dilalui f itu merupakan titik potong grafik sumbu x. Kenapa sumbu x? Karena di sini kan ada 10 dan 40. Kalau misal memotong di sumbu x itu berarti y-nya sama dengan 0 gitu. Sehingga kita punya rumus fungsinya itu adalah y sama dengan a x min 1 x min 4. Nah, grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 0,-4. Berarti kita substitusi aja di sini. Kita punya berarti di sini y-nya kan min 4 ya. Sama dengan a x-nya berarti 0 min 1. Di sini 0 min 4. Kemudian di sini tetap min 4 sama dengan a min 1 min 4. Kemudian di sini min 4, a kali min 1 kali min 4 adalah 4a. Berarti kita punya a adalah min 4 bagi 4, ketemu a sama dengan minus 1. Nah, kemudian kita bisa mencari rumus fungsi kuadratnya. Rumus fungsi kuadrat atau bisa tulis fx sama dengan y sama dengan a x min 1 x min 4. Nah, a-nya kan tadi udah ketemu sama dengan minus 1. Kita masukin di sini berarti minus 1 x min 1 x min 4. Nah, kita kalikan berarti yang belakang jadi x kuadrat minus 5x plus 4 jadi sama dengan min x kuadrat. Ini ya, yang ini semuanya kita kalikan dengan minus 1 yang ini. Nah, jadinya kita punya minus x kuadrat ditambah 5x itu minus 4. Nah, sehingga untuk mencari f7, berarti kan f7 itu kan berarti f x-nya sama dengan 7 gitu kan ya. Nah, berarti kita tinggal ganti x yang ada di sini nih dengan 7 gitu. Jadinya kita punya min 7 kuadrat di sini ditambah 5 kali 7 minus 4. Nah, jadi kita punya minus 49 ditambah 35 minus 4 jadi sama dengan minus 18. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Tes pengetahuan umum. Batik adalah salah satu teknik mewarnai kain yang berasal dari beragam daerah di Indonesia dengan warna dan memiliki motif uniknya masing-masing. Pertanyaannya adalah motif batik 7 rupa berasal dari daerah mana? Nah, gambarnya tuh ini ya, teman-teman nih. Itu gambar batik dengan motif batik 7 rupa. Kita coba telah masing-masing dari opsi yang ada. Yang pertama itu ada Yogyakarta. Yogyakarta sendiri itu memiliki motif seperti kawung, parangkusumo, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk Cirebon itu ada motif batik namanya Megamendung. Kemudian untuk Solo itu ada motif batik namanya Truntum. Dan lain-lain ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian yang Madura itu dia memiliki motif batik namanya Lancor. Sedangkan Pekalongan sendiri dia memiliki motif batik yang namanya adalah motif batik 7 rupa. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Motif batik 7 rupa itu berasal dari daerah Pekalongan. Tes kemampuan penalaran. Nah, soalnya adalah pada ajang lomba kebersihan antar desa, diketahui nilai desa Mawar lebih besar daripada desa Melati, namun tidak lebih besar dari desa Flamboyan. Kemudian nilai desa Flamboyan lebih besar daripada desa Anggrek, namun lebih kecil dari desa Edelweiss. Nilai desa Anggrek lebih besar daripada desa Mawar. Jika akan ditentukan juara 1, 2, dan 3, maka desa yang mendapatkan juara ketiga adalah
Nah, pertama, untuk Desa Mawar itu kita tulis aja MA, kemudian yang Melati nanti ME, kemudian Flamboyan itu F, kemudian Anggrek A, dan Edelweiss itu E, biar mempersingkat penulisan ya teman-teman. Yang pertama, kita coba telah dulu untuk ini. Nilai Desa Mawar lebih besar daripada Desa Melati. Nilai Desa Mawar lebih besar daripada Desa Melati, berarti MA itu lebih besar dari ME. Namun tidak lebih besar dari Desa Flamboyan, berarti Desa Flamboyan lebih besar daripada Desa Mawar, berarti di sini. Nah, kemudian yang kedua, nilai Desa Flamboyan lebih besar daripada Desa Anggrek, berarti Desa Flamboyan itu lebih besar dari A, namun lebih kecil daripada Edelweiss. Berarti Edelweiss ada di sini, lebih besar daripada Flamboyan. Nah, kemudian nilai Desa Anggrek lebih besar daripada Desa Mawar. Berarti Anggrek lebih besar dari Mawar. Nah, terus kita harus menentukan juara 1, 2, dan 3. Nah, tapi kita harus mengurutkan terlebih dahulu teman-teman, dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang E, Edelweiss itu ke F, Flamboyan, kemudian ada A, kemudian ada M tadi, ini Mawar ya, ada MA Mawar dan ME Melati. Nah, ternyata kita punya urutan bahwa untuk juara pertama itu dari Desa Edelweiss, kedua dari Flamboyan, 3 Anggrek, 4 Mawar, 5 Melati. Jadi desa yang mendapatkan juara ketiga adalah Desa Anggrek. Jawabannya adalah yang E. Tes kemampuan numerik. Huruf yang tepat untuk melengkapi pola B, DG, bla bla, VC adalah. Nah, untuk soal seperti ini tuh kita bisa menyelesaikannya dengan cara abjad ini itu kita bisa urutkan sesuai dengan angka. Jadi kalau misalnya A itu kan sebagai 1 ya, B berarti sebagai 2, dan seterusnya sampai Z itu adalah 26. Mari kita coba tulis dulu di sini. Berarti kita punya B, D, G, bla bla, V, C. Nah, ternyata B itu dia kedua, D keempat, G ke-7, bla bla, V ke-22, C ke-29. Kenapa 29? Kan karena tadi Z adalah 26 ya. Kemudian kembali lagi ke A, di 27, 28, 29, berarti C ke-29. Nah, kita coba telah nih pelan-pelan. 2 ke 4 itu dia adalah plus 2, 4 ke 7 adalah plus 3. Kemudian kita belum tahu, di sini adalah plus 7. Nah, oke, ternyata tuh di sini ya warna lain aja, warna ini. 2 ke 3 itu plus 1. Nah, berarti kita punya pola di sini, berarti di sini adalah dia plus 1. Terus di sini plus 1, kemudian plus 1. Jadi 2, 3, di sini adalah 4, 5, 6. Nah, berarti 7 tambah 4 kan berarti 11. Berarti di sini adalah 11. Kemudian 11 tambah 5 itu adalah 16. Nah, berarti abjad ke-11 dan abjad ke-16. 11 itu ada K dan 16 itu ada P. Jadi jawabannya adalah yang B, K dan P. Tes wawasan kebangsaan. Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum merupakan fungsi dari. Nah, kita coba telah masing-masing dulu teman-teman dari opsi yang ada. Yang pertama ada TNI. TNI itu dia sebagai alat pertahanan negara ya. Alat pertahanan negara. Contohnya apa? Contohnya adalah mempertahankan keutuhan wilayah dari negara. Kemudian Interpol, yaitu sebagai penyiapan produk-produk
internasional. Contohnya, pelaksanaan kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional. Nah, kemudian Polri. Nah, Polri ini ya, Polri inilah dia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Nah, kemudian di sini ada Hansip nih, Hansip ya. Hansip itu dia itu tugasnya membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kemudian juga membantu masyarakat dalam kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, dan upacara keagamaan. Kemudian Satpol PP, dia sebagai pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dia juga sebagai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat daerah. Jadi jawabannya adalah yang C, Polri. Tes kemampuan verbal. Di sini ada soal beras, nasi, kemudian makan. Nah, pasti kan bingung ya. Di sini kita harus ngapain sih gitu ke soalnya kok ada beras, nasi, dan makan. Nah, ternyata kita harus mencari istilahnya beras diapain bisa jadi nasi, kemudian diapain kok dimakan gitu. Kita harus mencari susunannya atau urutannya. Nah, ternyata kita tulis lagi di sini aja, beras, kemudian nasi, kemudian makan. Nah, kalau dipikir-pikir kan berarti dari beras ke nasi itu kan berarti diproses ya, diproses gitu. Kemudian dari nasi ke makan, oh berarti setelah jadi nasi kemudian itu akan dimakan. Oke, berarti yang sama itu adalah yang D, teman-teman. Susu itu akan diolah menjadi yogurt, kemudian yogurt itu akan diminum. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekian untuk pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semangat belajarnya, semoga sukses selalu. Sampai jumpa.